Okay, so I will introduce myself. My name is Miss Nisha. I've been teaching for about 10 years now. And I do like to teach TOEFL. Yeah, I think it's pretty organized, right? You can see the table of content, right? Daftar isinya ada ya, kalau misalnya Ajeng lihat in the book ya. It's Ya, very structured, ya, organized very well. Jadi nanti kita bisa ikutin aja skillnya ya. And we'll start from reading, ya, gitu. And then after reading ke grammar, and then baru listening kalau dibutuhkan, right? Because as far as I know, UTBK, SIMAK, UTUL gitu-gitu, kalau masuk kuliah, they don't have listening, seingatku ya. So it's only reading mostly, and then some grammar also. Tapi kalau listening, I don't think there is one. Mungkin di akhir aja, right? The last 2 or 3 meetings yang mau membahas buat dapat skor TOEFL 500, right? Because we need to still learn about the listening skills, gitu. Itu paling dari aku. Kalau Miss Ajeng sendiri, how about you, Miss? You can introduce yourself. tidak. Jaya belum ini, belum lancar. Mm-mm. Eh, Kenalin nama aku Ajeng. Sekarang aku eh, mahasiswa di Unpar, tapi Mm-mm. aku mau coba UTBK lagi. Mm. Terus tujuan aku apa namanya eh, private Inggris di sini. Soalnya Inggris aku masih kurang banget, jadi Mm-mm. pengen coba buat ini. Oh, Terus aku tinggal di Cimahi. oh, di Semanggi. Emang asli situ? Enggak, aku baru pindah. Oh, I see. So where were you born then? Lahirnya? Oh, aku lahir di Bandung 15 Mhm. Mei tahun 2006. I see. So you've been in Bandung your whole life sampai ya kan dari kecil in Bandung. Ya, dari kecil. Okay, then because you entered Unpar, you moved to Cimahi. In Ya, I see. So it's been how many months? Almost 1 year ya di Unpar. oh, ya. 6 bulan sih, baru 6 bulan satu Oh, semester. 6 months. Oh iya, one Ya, semester ya. Iya juga ya. Ini baru Januari. I see. Okay. Well, the UTBK is 23rd ya of April. 23, you said. 24. Oh, 24. I see. Ya, So you have to daftar ulang dong. Registration again. udah bikin akun baru kayak gitu-gitu. I see, I see. Okay. Alright. So is it the same major? Jurusannya sama? Beda sih, pengen coba ngambil hukum. Oh, I see. And now in Unpar you are in? Administrasi bisnis. I see. Okay, all right. Well, of course, there is always the option to try again, right? Ya, kalau emang penasaran dan mau coba ya, jurusan berbeda, right? Why not? For UTBK itself, if I'm mistaken, dia cuma literasi kan ya, kalau nggak salah sebutannya ya, Ya, literasi bahasa Inggris, literasi kayak right? cerita gitu, kayak Okay. harus teliti gitu. Yes, and only 15 kalau nggak salah ya, 15 doang, right? 15 questions. 20. Oh, 20 sekarang. Oh, I see. So you have 20 questions in berapa lama ngerjainnya? 20 minutes? Kalau itu kurang tahu, kayaknya sekitar Mhm. 30. 30. Oh, Enggak, I see. ya, Jadi setengah jam buat 20 soal ya. ya, Okay, okay. So you've had about 1.5 minutes, ya, 1,5 for every question. Okay, but mostly reading, so we'll start from there, ya. Dasar-dasarnya dulu. We have two books. The first one yang introductory dulu, and then after we finish 6 skills, kita ke yang lebih susahnya dikit, right? For the complete preparation yang ada, I think 13 skills kalau nggak salah. Nah, after that, baru kita ke grammarnya ya. And for grammar, I think it's mostly in tes mandiri gitu. Yang kayak tadi aku sebutin ya. Tes mandiri Unpad mungkin kalau di Bandung, I forgot, tapi seingatku sih ada ya. Mandiri Unpad, mandiri UI, UGM gitu-gitu. They have their own test, right? Yang bentuknya grammar and reading. Tapi again, no listening ya. Listening is usually pas baru masuk kuliah, you are given like an English proficiency test yang mirip kayak TOEFL, dan ada listeningnya di situ. Gitu. Have you ever tried? Pernah coba nggak? enggak, belum, Belum pernah ya, yang selengkap kayak belum, apa sih sebutannya? If I'm mistaken, a 2 hour test kalau nggak salah. Jadi nonstop 2 jam gitu bahasa Inggris. Not yet? belum. Oh, okay. Then I will probably give you a simulation, ya. So Miss Ajeng can try at home, ya. Nanti coba di Ya, rumah kapan aja, up to you. But please do it before next week lah ya kalau bisa.
gitu. So you have 2 hour spare time ya, waktu kosong 2 jam kapan aja. Put the timer, half an hour for listening, half an hour for grammar, and then 1 hour for reading gitu. Karena urutannya kalau tes asli gitu, listening setengah jam, grammar setengah jam, reading sejam ya. And then after that baru lapor ke aku. You tell me if you have finished or not ya. Nanti kalau udah selesai bilang, Miss, can I have the answer key, please? Nah, kita cocokkan sendiri ya. When you look at the Oke. answer key sama jawaban Miss Ajang, bisa di-convert ke skor TOEFL gitu. Jadi kayak punya gambaran gitu loh. Oh, sekarang aku di 400 misalnya. Atau 450 ya. Jadi goalnya naikin dalam waktu sebulan, kalau bisa ke 500 gitu. As for the meetings itself, we have 12 ya, 12 meetings ya. But unfortunately next week yang Rabu sampai Jumat itu I will be in Jogja, so I cannot teach. Miss Ajang, maybe you can choose Monday or Tuesday kalau mau gitu. Kalau hari kerjanya bisa nggak? Ada waktu kosong kah Oh, Senin dan Selasa? Bisa? bisa, bisa, bisa. Okay. What time is your free time yang nggak kuliah? Hmm, kayaknya malam deh. Oh, but if it's at night then it will be very late kayak jam 9 gitu. Hmm, Pas, jam ya, 9. nggak apa-apa kah jam 9? Jam 9. Oke sih, nggak apa-apa. That's okay. Alright, udah. Then our second meeting will be Monday at 9 ya, nggak apa-apa. Senin malam. Okay, alright. So we'll have Monday at 9 and then kita libur dulu ya, because I will be in Jogja until Friday. Nah, Saturday-nya kan aku udah balik. Nah, that one is up to you. Kalau mau kita hari Sabtu lagi kayak gini lagi, right? After zuhur, kita lesnya ya gitu. But ya diaturnya nanti aja lah. Yang penting we know that we have 12 meetings, ya kan? 12 pertemuan. Hopefully we can finish before Ramadan, right? Sebelum Maret ya. Biar nanti in March we can reschedule lagi kalau mau tambah lagi misalnya gitu. Soalnya biasanya kan orang kalau puasa atau apa namanya pulang kampung gitu ya, banyak libur dan lain-lain. Oke, so we'll make more schedules later ya in bulan puasa. So let's try to finish before March gitu. Okay, now for our very first meeting, I will share the introductory book yang udah di-download kan ya? Have you? Aku lihat dari HP. Oke, itu dari phone. Oke, nggak apa-apa. Aku juga bakal share screen, but just make sure that you have it, ya. Biar kalau misalnya aku tanya, nanti PR-nya di halaman sekian ya, nah, Miss bisa sambil lihat ya. Gitu. Oke, now, this is the, what is it? Hmm? Oh, this one. Yep. Oke, the first skill ya. Jadi reading itu kan adanya di halaman 155 ya. So you have to scroll down all the way karena bukunya kan berurutan. 155. Iya, jadi kita langsung ke Ya. 155 ke readingnya. Nah, in reading here, you can see that there are 6 skills starting from first one, main idea. Oke. Oke. Nah, cara pakai bukunya adalah first you can read the explanation ya of what is main idea. Kayak di sini nih dia bilang main idea itu kan inti dari kalimatnya. So it has some synonyms gitu. Jadi misalnya kita ketemu kata topik, subject, title, primary idea, main idea itu sama aja ya. Semuanya menanyakan gagasan utamanya apa. Gitu. Oke. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata main idea itu nggak harus pakai kata-kata main idea. You can find the word topic, subject, and all the others here. Gitu. Dan biasanya, most probably found at the beginning of a paragraph. Gitu. Apalagi kalau paragraf cuma satu ya, pasti di awal. Kalau paragrafnya banyak ya, you have to read the first sentence of every paragraph. Biasanya kalau TOEFL berapa ya? I think 4 deh, 4 paragraphs biasanya ya. Rata-rata Hmm. 4 to 5 paragraphs. Jadi kita harus baca every single paragraph setiap kalimat pertamanya biar dapat inti dari keseluruhan teks apa gitu. But if there is only one paragraph ya enak lah ya. Kita bisa lihat yang paling atas. Yes. Kayak di contoh nih kan masih introductory jadi masih gampang ya. First, ya, dia bilang basketball was invented in 1891 by a physical education instructor blah blah blah. Blah. Dari situ, we know that it's going to be talking about basketball.
right? Kapan diciptakannya, sejarahnya, and so on and so on. Nah, ketika kita lihat pilihan jawabannya, right, we have to choose yang paling mencakup keseluruhan teks, which is talking about basketball, ya kan? Dan nggak boleh terlalu spesifik, gitu. Jadi kalau main idea, kenapa banyak yang ngerjain main idea itu malah terakhir, right? Ini tricky sih emang ya. Karena mereka merasa, aku belum tahu teksnya tentang apa, nanti aja di akhir, gitu. Jadi mereka ngerjain yang detail dulu. Kayak misalnya, siapa James Naismith gitu ya. Terus, where can you play basketball? Di mana mainnya ya? Apakah indoor atau outdoor kayak gitu. Jadi hal-hal yang spesifik tuh banyak orang yang dahulukan ngerjainnya dibanding main idea gitu. Tapi main idea ya sebenarnya yang paling penting, right? Because the whole text you have to know what it's talking about. Gitu. Jadi jangan pilih yang terlalu spesifik kayak di sini nih yang A. Ini kan malah ngomongin James Naismith-nya ya gitu. Terus jangan juga terlalu umum, right? If you talk about the history of sports, nah, kenapa ini salah, Miss? Yang Bravo. Kenapa? Kenapa salah sejarah olahraga? Why is it wrong? Hmm, karena Yang kita omongin apa tadi? Teksnya tentang tentang sejarah basket. sejarah Kalau ini bahasa. tentang kehidupan seseorang. Betul. Gitu A kan. jadi salah ya, bukan kehidupan Ya. sekarang. Kalau Bravo, B, beta salahnya karena sejarah. Karena sejarah ini apa? Olahraga. Terlalu Sports doang. iya, Only sports sport doang. very good gitu ya. Jadi kita bisa bilang alpha terlalu spesifik, bravo terlalu umum. Jadi dua-duanya bisa salah ya. Too Ya. specific salah, too general juga salah. So we have to find the middle ground. Intinya apa nih di tengah-tengah? Yang nggak terlalu spesifik, jadi cuma ngomongin orangnya, dan juga nggak terlalu umum, jadi ngomongin semua macam olahraga gitu. So we still have to stick to basketball. Nah, kalau C, physical education sama exercise, ini juga sinonim dari olahraga. Ya, so sports, PE, dia suka nyebutnya PE ya. Kalau di luar negeri itu pelajaran bahasa Inggris apa? PE gitu, physical education. Semuanya terlalu umum gitu ya. That's why jawabannya cuma bisa delta, the origin of basketball. Karena kita ngomongin basketballnya ya, bagaimana itu terjadi asal muasalnya. Tapi kalau kita lihat dia pakai kata-katanya yang berbeda, right? Di soal kata-kata yang digarisbawahi apa? Basketball was. Origin of basketball. Oke, kalau yang di soal, sorry, yang di teks basketball. Basketball was invented. Yes, jadi kita bisa lihat, oh, kata ini, walaupun dia pakai kata yang berbeda, tapi artinya sama. Ya, that's why I say we have to focus on the synonyms. Sinonimnya apa? Artinya kan sama. Invented, diciptakan. Origin, asal muasal. Gitu. So, sering banget di TOEFL seperti ini ya. Nggak akan keluar kata yang sama persis, tapi yang artinya sama. Gitu. Oke, sekarang lihat contoh kedua. Kalau tadi cuma satu paragraf. Sekarang ada dua paragraf, right? So, when we say the passage here, berarti ngomongin the whole text. Ya, passage artinya teks, jadi bukan paragraf. Misalnya, Miss Jeng pengen jawabnya cepet-cepet nih dari awal, ya kan? Baru baca early maps of the North American continent. Oh, ya udahlah, jawabannya A aja, gitu. Tapi langsung salah, ya kan? Karena Oh, iya, kita iya. udah mah kecepatan, pertama, ya kan? Terlalu semangat gitu ngerjainnya. Kedua, sampai paragraf 2 ini nggak ngomongin soal mapnya doang, petanya doang, bukan. Ya, karena sebenarnya dia pengen ngehubungin ke bagaimana petanya menunjukkan ada sungai, river, ya kan. Tapi kok pas dilihat aslinya, ternyata nggak ada. Dia cuma mitos, mythical river doesn't exist. Does not exist, gitu. Jadi nggak boleh jawab A. Kenapa? Karena kalau A fokusnya ke maps gitu. Ya, again itu belum mencakup keseluruhan paragraf. Aku bisa tulis ini cuma paragraf satu. Gitu. Makanya nggak boleh, right? Nah, kalau number yang C,
Ya. Kenapa comparison Buenaventura and Mississippi River jadi salah? Ya. Kenapa bukan itu fokusnya? Apa? Dicari dulu nih. Ada di baris keberapa? Buenaventura. Empat. Empat tuh. Terus Mississippi River baris ke ini. Lihat sebelahnya aja. Mississippi baris ke 5. lima ya. Jadi kalau mau ngitung lihat kiri ya. Gitu. Oke. Misalnya nih yang ini nih existed. Nah, itu baris ke berapa? Lihat kiri. 8. Yes, gitu. Jadi lihat, oh 10 berarti 9 8 Oh. gitu ya. Daripada kita ngitung dari awal, right? Dilihatin garis itu ya, kirinya. Oke. So, yang C salah, karena kalau kita compare, ya, compare kan berarti membandingkan. That means Buenaventura sama Mississippi, dua-duanya harus real. Sementara di sini, ya kan, kalau kita baca, yang Buenaventura ini bohongan gitu. Di peta ada, aslinya nggak ada. Jadi ya pasti salah, right? Comparison. Walaupun dia bilang, wah ini tuh di ceritanya, di mitosnya gitu ya, keren banget sampai bisa jadi rival, lawannya Mississippi River. But it's not real. Ya, jadi nggak bisa kita jawab C. And then yang D juga, rivers in mythology. Wah, ini udah lebih umum lagi kan? Iya. Ya, there are so many mythologies, gitu ya. Banyak banget mitologi-mitologi di dunia ini. Masa kita bahas semuanya? Kan enggak, ya. Cuma satu aja yang dinamakan Buenaventura River ini. Gitu. That's why, jadi jawabannya harus yang mencakupi paragraf satu ngomongin bahwa dia di peta ada, dan paragraf 2 yang ngomongin bahwa dia nggak exist in real life. Gitu. Makanya kita jawabnya a non-existent river. So it actually doesn't exist, tapi ada di maps. Gitu. Ya, that's why it's unique ya. Pokoknya kalau Miss Ajeng baca teks-teks TOEFL tuh biasanya ilmunya tuh ada gitu, something yang unik ya. Jadi nggak bisa yang terlalu umum karena dia harus memberikan ilmu baru yang insightful gitu terhadap pembacanya ya. Gitu. Oke, jadi kita coba lihat ini dirangkum lagi. Cara dapetin main idea adalah hafalkan bentuk pertanyaan, bisa topik, bisa subjek, bisa main point, ya, dan lain-lain. Ini semua nanya intinya apa, ya. Terus baca first line of each paragraph, ya. Cari yang intinya sama, common theme. Terus ya pass your eyes quickly, of course ya, karena kan kita harus skimming the text, tetap dibaca lah ya, biar nggak buta-buta amat gitu. Tapi Iya ya. bisa dibaca setiap kalimat gitu. And then choose the best answer. Dan ketika kita dapat yang lebih dari satu paragraf, of course you have to combine the whole thing. Ya, jadi jangan cuma paragraf yang pertama doang. Memang biasanya sih baru baca yang pertama aja udah tahu jawabannya apa ya. Tapi kan kita tetap harus check and recheck lagi, right? Jadi tetap dibaca all the paragraph, terus ambil kalimat pertamanya, ambil kesimpulan, ya digabung. Oke, gitu ya. Udah paham nih. Ternyata di map ada, tapi in real life nggak ada, gitu. Jadi kita combine. Oke, ini latihannya cuma one paragraph, right? Again, diingat lagi main idea sama title sama aja, right? Kalau ini dia nanyanya intinya apa, kalau ini kayaknya judul yang terbaik buat ini apa, gitu. Usually in the test we have only 1 minute, right? Tapi terserah kalau mau lebih nggak apa-apa, ya. Maybe 2 minutes for each question, yeah. But if you are finished, just tell me. Oke, I will wait until 12:50 ya, sampai 12:50 terus kita bahas. Oke, silakan.
Yang nomor satu jawabannya C bukan. Eh, Coba sekalian, satu sama dua. oke oke. Oke, silakan. Dua-duanya B bukan. Yang the first one correct, the second one no. Coba lagi yang number two. Hmm, C. Not really. Kita bahas deh ya. Yang pertama, yang pertama dulu. Pertama udah benar. Oke Most of oke oke. ice is found in Antarctica. Oke, jadi kita bisa lihat because there are 90% right is found in Antarctica. Nah, jadi yang kalimat pertamanya yang ini udah mencakup keseluruhan teks. Karena the whole text is talking about the ice, ya kan, yang ada di Antarctica. Tapi kalau number two, we're not talking about the earth. Beda ya. If you say the earth, the icy earth, berarti satu dunia. The whole world, the whole bumi, the whole earth is icy. Padahal enggak, ya kan? 90% is in Antarctica. Yang dunia cuma 10%. And then the cold, cold snow, again focusing on the snow, salju. Beda dengan ice, gitu. So, we have to read again until the end. Ya, kan dia bilang nih, it doesn't snow very much. Justru malah jarang ya, jarang turun salju. But, tapi, nah, apa nih artinya ini? Walaupun jarang salju, tapi saljunya pas sambil dicari aja. What is the meaning of remain? Tapi salju yang jatuh remains. What is remains? Yes, miss. It's okay, kan lagi belajar. What is it? Have you seen the dictionary? Remain artinya, yes, miss. Bentar bentar. Saya nggak nelfon. Oh, oke, oke. Alright, sorry, sorry. Oke, remain artinya apa? Apa dicari? Nggak apa-apa. Can find in the Tetap Tetap, ya. Terus, grows deeper. Hmm. Deeper and deeper. Apa artinya? Terus, tumbuh semakin, what is deep? dalam. Ya, so saljunya tidak mencair, dia menetap and deeper. Bahkan in some areas of Antarctica, the ice has perhaps been around tuh maksudnya nggak kemana-mana di situ aja, right? Been around for as much as million years, sampai sejuta tahun, dan tebelnya sampai 2 miles, gitu. So, kita tahu kan kenapa ada penumpukan es ini? Ternyata karena nggak pernah mencair. Gitu. That's why 90% esnya ngumpul di Antartika karena nggak pernah mencair. So, number two lebih cocok yang mana? Hmm, hmm, hmm. D. Delta, yes. What does it mean? Causes. Cause. Kalau because kan karena. Berarti kalau cause, Penyebab. yes, penyebab. Iya. Jadi kita bisa dapat judulnya adalah penyebab iceberg tuh kayak penumpukan gitu ya. Penumpukan es.
di Antartika. Gitu ya. So it makes more sense to have delta ya yang lebih spesifik ngomongin ilmu baru tentang paragraf ini gitu. Kalau kita ngomonginnya cuma salju yang turun di Antartika, ya it's not what the text is about ya. Teksnya ngomongin es yang numpuk terus, bukan saljunya. Terus icy earth, no, kita nggak ngomongin bumi. Cold cold snow, no, nggak ngomongin salju again. Gitu. Oke, let's try one more time. Ya, sekali lagi. Ini sama ya kayak tadi ya. Topik sama main idea sama aja kok. Intinya sama aja. Oke, until maksimum 1 o'clock ya. Tapi kalau bisa sebelum jam 1. Oke, langsung 3 dan 4.
Yang tiga C, bukan. Sama yang nomor empat itu A. Oke, yes, very good. Ya, jadi sama ya. Number three yang C sama number four yang A itu sebenarnya sama aja. The only difference is the structure sebenarnya. Jadi kalau mau lebih spesifik lagi, bedanya apa sih topik sama main idea? Secara grammar, topik itu kata benda doang. Nah, itu. Jadi kita harus kasih konektor di depan kalau memang dia mau pakai bentuk subject verb. Jadi kayak kenapa gitu. Bagaimana ya. Atau penyebab ya, terus hari-hari gitu. Jadi kata-kata ini yang menunjukkan oh it's a thing ya. Bagaimana dogs suka main di kamar. The causes penyebab-penyebab gitu ya. The days gitu. Jadi secara struktur aja yang beda. Nah, ini kan pakai why gitu ya. Kenapa hot summer days dinamakan dog days. Nah, kalau main idea itu subject plus verb. SV gitu. Jadi name-nya as, verbnya came. Itu namanya berasal dari Sirius the Dog Star. Gitu. Tapi A sama C secara inti sama ya kan? Gitu. Jadi bedanya cuma di bentuknya aja. Walaupun yang topik and dia itu sama aja. And if I'm mistaken ya, kalau nggak salah, itu nggak mungkin the same text ya, satu teks yang sama punya dua pertanyaan kayak gini. Satu topik sama dia itu nggak mungkin. Yang mungkin adalah satu nanya tentang keseluruhan paragraf, keseluruhan teks yang ada 4 paragraf itu, atau satu paragraf doang. Jadi kayak misalnya main idea dari paragraf 3 apa, nah, kayak gitu. Itu baru mungkin ya. Karena kalau 3 sama 4 kayak gini ya sama aja jawabannya ya gitu. Oke, karena aja udah bisa, kita skip aja ya. Ini buat PR aja. Ke skill kedua, stated detail questions. Kalau yang tadi dia umum, sekarang dia yang spesifik, ya detailnya. If it's a detailed question, you have to read the question first, biar tahu pilihan jawabannya apa. Misalnya ya, number one. The oldest flutes, ya. Pertama kita harus cari dulu kata oldest pastinya dengan cara scanning, ya. Kalau tadi skimming, baca cepat. Kalau sekarang scanning, dicari katanya di scan. And then dari sini kita juga bisa cari bener atau salahnya satu-satu. Ya, misalnya, the oldest flutes had holes cut in them. Bolong-bolong. Bisa dicari di line berapa? Jawaban A ini. Di baris keberapa? Holes, ada bolongannya. Mhm. 4. 4. Yes, lihat di sini aja. 5. Ya, ya. Ini 4 ya kan? Yes. And then, kalau yang B, made of metal. Terbuat dari logam. Coba, cari kata metal. Baris berapa? 7. Oke, tapi yang ini salah. Karena, lihat, fruitsnya, fruits zaman kapan? Kalau ini kan oldest. Kalau yang metal, fruitsnya, fruit yang menunjukkan waktu. Sekarang. Yes, today's fruits zaman sekarang. Gitu. Makanya kita bisa bilang salah ya. Bukan terbuat dari metal. Kalau yang zaman sekarang ya itu bisa dibuat dari logam. Tapi kalau zaman dulu kita bisa lihat di atasnya nih. The oldest known flutes made from terbuat dari made from apa? Yang atas. Mhm. Were made from terbuat dari Bentar, translate dulu. sini sini. Made terbuat dari from. Ayo sambil Terbuat lihat. dari. Hah? Terbuat dari? Kamu lihat layarku kan? Lihat, lihat, Ya, lihat. ya, dibaca aja dibaca. Made from terbuat Kalau dari hollowed out bones. bones. Nah, itu jawabannya. Itu tuh artinya apa? Bones tulang. Iya, jadi ntar kita sambil bacanya sebenarnya panjang sih memang kalau mau baca sampai titik ya. Cuma kalau kita cari intinya apa adalah tulangnya gitu. Karena hollow out artinya bolong, ya kan? Bukan bolong. Yang tengahnya kopong, kopong. Terus with holes, banyak bolongan yang bolong-bolong gitu. Jadi bisa bikin suling ya, flutes gitu.
Oke, terbuat dari tulang. Selain tulang ada apa lagi? In addition to bone, selain tulang, terbuat juga dari constructed, ya, dikonstruksikan, terbuat dari Dari bambu. bambu atau Bambu atau wood tuh ini ya, kah? Kayu. kayu. Yes, gitu. Jadi, kenapa B salah? Karena harusnya bones, bambu, or wood, bukan metal. Kalau yang metal yang zaman sekarang, gitu. Jadi kalau detail itu kita bisa cek satu-satu salahnya, ya. Pasti ada kalau di teks. Oke, coba yang C sekarang. Terbuat 200.000 tahun lalu. Kenapa salah? Karena terbuatnya 20.000 tahun Yes, supposed to be lalu. 20,000, not 200,000. Ya kan? Terus yang D, ada complicated set of levers and paths. Nah, bisa dicari complicated. Di baris keberapa ada kata complicated. 8. Oke, so we have complicated system, tapi lagi-lagi ini bambu lagi. Suling yang mana? Flutes yang waktunya. Oh, ini kan yang tua, zaman dulu. Kalau yang complicated, yang zaman sekarang dong, 2 days. Ah, zaman sekarang. Ya, kalau yang dulu mah nggak complicated sama sekali, orang cuma dibolongin doang, right? Iya, simple. Tapi kalau yang complicated, yang ribet itu yang sekarang, 2 days fruits gitu. Jadi kita bisa bilang yang complicated 2 days fruits. Gitu. Jadi selain kita dapat A sebagai jawaban yang benar, kita juga bisa cari kenapa B, C, dan D salah. Gitu. Makanya disebutnya detail, because you have to scan, dicari detailnya gitu ya. Nah, kalau nomor itu ini enak karena ada 6 orang, ya kan? Bisa langsung dicari deh. James Coway. Nah, di baris berapa tuh? Terbuat dari logam khusus. Logam. Mm-mm. Logamnya namanya James betul James Gowe. James Galway Fruit. Terbuat dari apa? Made of Terbuat, ini ada buram dikit. di Zoom bisa nggak? Terbuat dari mana tadi tuh? Eh, baris terakhir. Metal, made Oke. of gold, emas. Iya, Mas, betul. Jadi not not ya kan bukan dari metal yang random tapi dari gold ya, not just any metal but gold special ya. Itu terbuat dari emas. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, karena harus spesifik. Ya, spesifiknya tadi ada banyak juga nih. Bisa dari according to, menurut passage-nya. Stated ya, tertulis ya. Tersurat ya, secara jelas di teks ada. Indikasi, indicates, mention, menyebutkan. Mana yang benar, which one is true. Kadang dia juga agak tricky gitu. Which one, all are true except. Nah, ini juga bisa ya. Semua benar kecuali gitu. Atau all are false, semua salah kecuali. Kalau ada kecuali-kecuali itu harus kita perhatikan. Oke, so ketika ngerjain detail, dicari dulu jawabannya kenapa itu benar ya. Misalnya ini number one, which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest. Jadi caranya airnya ini bisa pindah ya, gimana caranya? Itu pasti ada apa aja yang disebutkan. Oke, coba cari ya. Memindahkan airnya pakai apa?
D. Bravo? Atau, sorry, aku nggak denger. D. Delta, oke, yes, betul. Canals, right? Ada di baris berapa, canals? Dua. Yes, baris kedua. Selain canals, sebenarnya dia nyebutin yang lain, ya. Ada juga terowongan, right? Apa terowongan? Tan tunnels. Ya, ini banyak ada canals, ada tunnels, aqueducts, dams, waduk, reservoir, penyimpanan. Tapi ini semua nggak ada di pilihan kan? Ya, jadi jawabannya canals. Yang ada di teks cuma canals. Oke, sekarang number two. Mana yang benar mengenai Imperial Valley? According to the passage, Imperial Valley is... A. Bukan. Bukan, kalau desert today berarti sampai sekarang masih kering kerontang gitu. Tapi di sini ada kata once. Apa artinya once? Once a desert. Sekali. Nah, berarti cuma dulunya aja, pernah gitu ya. Once itu sekali atau pernah. Jadi sekarang udah enggak ya. Apalagi di awal tulisannya would become deserts again. Ya, bakal jadi kering kerontang lagi. Nah, berarti sekarang dia lagi nggak kering kerontang. E. Eh, ya betul. Ada kata produces di mana tuh? Baris apa? Produce, produce. Baris ke? Bentar ya. Bentar, bentar. Oke. Apa tadi papaku? Oke, no Apa problem. tadi? Yes. Ya, jadi kan cari produce ya. Kata produce atau kalau di sini dia pakai produktif baris berapa? Lima. Yes, so we have productive here, also productive here, ya. Yang menunjukkan betul ya, sekarang dia masih produktif dengan banyak agricultural goods, produk-produk atau barang-barang ya goods. Nah, kalau yang lain berarti bisa kita cek ya, kenapa Colorado salah? Kita cari Imperial Valley di mana sih? Kok Colorado salah? Baris keempat. Ya Allah. Oke.
Udah. Tadi, Okay, so tadi Colorado apa? kan salah, right? Colorado kan salah. Ya. Berarti Imperial Valley di mana? Why is Colorado wrong? Di mana Imperial Valley-nya? Di The Imperial Valley. Fertile tuh apa ya? Dibaca aja daerahnya apa? Imperial Valley. Fertile. Ya, baris keempat. The Imperial Valley di mana? Oh, California. Nah, Southern Oh California ya, gitu ya. Jadi ini salah karena harusnya Southern California. Kalau Colorado-nya itu nama apa Colorado? Name aduh, nama dari dari river. eh, Colorado dari River. ininya sungainya. Iya. Sungai. Gitu. So Colorado is the name of the river, Colorado River. Tapi kalau Imperial Valley-nya di Southern California gitu. Oke, one more. Kenapa nggak butuh irrigation? Salah. Does not require irrigation. Apa sih itu halaman berapa ya? Aku di sini rada ini apa? Gunung meletus. Halaman 162. Kamu di HP atau di laptop? Laptop tapi kayak ini rada ngelik itu. Oh, oke oke. Oke, sambil dibuka aja nanti PDF-nya ya. Di halaman 162. Nomor 2 yang delta. Does not require irrigation. Does not kan tidak butuh. Nah, kalau ini salah berarti kan dia butuh. Dapat dilihat di mana butuh irigasi. Hmm. Can you find the word irrigation? Irigasinya bisa di Di terakhir terakhir terakhir. That's right. Jadi sekarang, right, the canals irrigate the fertile land. Ya, dia mengirigasi lahan yang sudah subur itu dan selalu produktif. Ya, gitu. Jadi kalau kita bilang nggak butuh, ya salah. Ya, kalau nggak butuh irigasi ya bisa jadi kering kerontang lagi. Oke, one more ya, before we finish. Coba dikerjakan langsung 3 soal. Oke, the next page, 163, ada soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, this is the last one. Maksimal sampai 125 ya.
Ntar. 3B, terus 4A, terus 5A. Oke, yang benar yang tiga. Kita lihat dulu ya. Why? Tiga benar. It covered their entire bodies. Ada di line berapa? Bisa di awal. 2. This one ya. Thick hair all over their bodies. Nah, number yang four, dia bilang temperature-nya increased. Berarti kalau temperature naik, panas atau dingin? Panas. Ya, bisa dicari di mana? Panas atau hangat? Beres berapa tuh? Semakin hangat. 4. Yes, got warmer, right? Nah, yang di rambut, the hair began to thin out except, ada exceptnya, kecuali yang di kepala kita, gitu. Berarti, ya kan, kalau jawabannya yang A, kurang tepat, karena yang di kepala tetap ada kata kecuali di situ. Berarti yang menipis, ya, thin itu kan menipis, berarti menipis yang mana? D. Ya, yang di badan, right? Iya. Ya, jadi delta ya. Kurang tepat kalau A. Kalau A yang di kepala enggak. Kepala sama tetap tebal, ya, our hair, rambut. Tapi kalau yang di badan udah nggak ada rambutnya. So, begin to thin out. Nah, number five. Kan dia bilang the purposes ya. Tujuan. Gitu ya. Buat apa. Tapi di sini ada hair on the head. Ya. Jadi nggak cukup buat pillows ya. Karena pillows di sini adalah bantal beneran. Gitu. Ya. Kalau fill Oh up ini. kan iya bantal beneran terus dia untuk ngisi gitu kan. Masa rambut kita buat ngisi bantal enggak ya? Kenapa di sini dia sebagai bantal? Karena dia beda arti. Dia di sini sebagai bantalan ketika kepala kita nabrak atau apa namanya? Jedot gitu ya. Nah, sensitif kan kepala kita. Jadi kalau kita bang around menjadi kayak hat juga kayak topi gitu ya. Nah, disinilah yang kita lihat fungsinya apa. To keep the head warm. Apa artinya? Berarti C membuat ini hangat. Apa? Hmm. And prevent, what is prevent? Mencegah Mencegah panas panas biar tidak escape. biar keluar dari That's right. Jadi kulit. justru Oh, scalp panas tuh kepala ya? scalp Kepala. ya kulit kepala, scalp kulitnya. Gitu. Jadi tetap hangat dan mencegah biar panasnya ini nggak keluar, nggak escape dari kulit kepala. Gitu. Berarti yang mana? Yang C. Yes, that's right. Kalau yang Bravo kenapa salah? Bravo dia bilang apa? Help. Apa sih help artinya? Membantu. Membantu. Jadi yang Bravo dia bilang justru malah membantu keluar. Sementara di sini mencegah keluar. Ya, salahnya di situ. Jadi yang paling tepat adalah ensure. Ensure itu memastikan sama seperti keep gitu ya. Keep the head warm sama seperti ensure that the head is warm. Oke, jadi hari ini kita belajar dua skill dulu ya. We have tadi skill satu kita udah bahas 4 soal. And skill 2 udah bahas 5 soal. Nah, nanti Ajeng lanjutkan di rumah. We have up until mana ya? Review skill satu 2. Mana skill 3-nya masih jauh. Di sini. Berarti sebelum skill 3 harus diselesaikan dulu ya sebagai PR. Oke?
Oke. Oke nggak Oke, nih? oke. Oke Oke. ya. Ini tuh bukunya ada yang jual. Ada kalau mau cari di apa namanya Tokped, Shopee gitu ada. Kalau Oh, pakai kertas mungkin lebih enak ya. Tapi dicek dulu ya, soalnya kadang orangnya tuh ngirim buku ukurannya nggak gede gitu, jadi kecil kan nggak enak ya. kecil. Oh, Ah, kira makanya gede coba gitu. dicat dulu. Enggak, bukunya mah gede, yang asli. Tapi kan kalau yang asli 1 juta, kan dari luar negeri. Nah Ini kalau tuh cuma satu atau banyak versinya gitu. sebenarnya sih yang paling enak pakai yang ini dulu karena introductory ya kan. Kalau versi lain itu yang agak susah gitu. Jadi kalau menurut aku sih mulai dari buku hijau dulu. Nanti kalau udah bisa baru pindah. Yang buku kedua tuh yang agak susah, warnanya merah kalau nggak salah, yang komplit gitu. Tapi biasanya yang introductory dulu sih orang-orang mulainya. Terus ditanya kalau emang mau di print, bener kan ukurannya A4 gitu. Siapa tahu ntar kecil ya kan. Jadi coba cek dulu ya. Soalnya kalau yang asli mah mahal banget dari luar. Dari luar Hmm. negeri makanya bisa 1 juta ya. Tapi kalau kamu cari di online ya murah. Tapi ya gitu kadang ya ukurannya nggak sesuai. Finish ini ya. Makanya cek dulu ya. Oke, Oke. kalau mau pakai PDF-nya, berarti nanti aku potong aja ya bukunya aku potong. Aku kasih yang hari ini kita pelajari dan PR gitu ya. Oke. Oke, jadi ketemu lagi hari Senin malam nggak apa-apa? Senin malam. Oh, bisa, bisa, Nggak bisa. apa-apa. Kamu pulang kuliah jam berapa sih? Kuliah kadang ini sih ada yang kayak online kayak ganti-ganti sesuai dosennya Oh, gitu. Mood-mood dosen. iya, beda-beda ya. Ya udah deh, kabarin aja ya. Soalnya aku kalau sore tuh kosong semua, sebenarnya bisa aja. Misalnya jam 4, jam 5 gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sekalian malam jam 9 gitu. Oke, kabari ya. Wah, Oke. maaf ya tadi banyak yang manggil. Oh iya ya, nggak apa-apa. Yang penting, oke, it's alright. Pokoknya chat ya, kabari langsung bisa atau enggak chat. Oke, Iya, iya. ya, oke. See you Oke. on Monday ya. Oke, makasih. Welcome. See Ya. you.